Kamu nggak tahu kalau dia itu kalau pulang dijemput pesawat pribadi. Waduh. Nebeng sampai Jakarta, terjun payung terus. Tunggu di depan kasir sampai 759 baru dia transaksi. Halo, salam dari Swito Universal. Balik lagi tentang cara hemat studi ke luar negeri. Siapa yang ketinggalan yang episode kemarin, klik di link di atas ya. Hari ini kita lanjutin, tetap sama Kak Tiara ini. Apa kabar Kak Tiara? Baik Pak, baik. Baik ya? Baik. Sudah berapa hari ini? Berapa? 3 hari ya? 3 hari ya? 3. Kita lanjutin yuk diskusinya. Ayo lanjutin Pak. Sekarang saya juga masih kebayang-bayang nih sama cara hemat sekolah di luar negeri. Soalnya asik ya? Asik banget. Ternyata ini. bisa ngirit ya? Betul. Jadi hari ini kita mau bahas tentang Mau bahas dari segi apa Pak? Kan kemarin yang kedua nih belum di spoiler nih Pak. Apa tuh? yang kedua sekarang. Kita kita fokus tentang biaya hidup. Ya, Cost of living. Nah, cost of living. Nah tadi kemarin kan Bapak sempat bilang kalau satu Kanada dolar 10.000 ya? Kurang lebih 10.000. 10.000-an. Nah, Ya. itu nggak bisa dong makan tahu tempe di sana dong ya. Tahu tempe nggak cukup tuh. Apa nasi uduk? Ada nggak ya di sana? Makan tahu tempe kalau di Indonesia itu ngirit, betul nggak? Betul. Tapi makan tahu tempe kalau di Kanada itu justru lebih mahal. Oh, lebih mahal ya? Kenapa? Kenapa Pak? Karena tahu dan tempe harus diimpor. Nah, Jadi lebih mahal malah. Jadi kalau mau ngirit, kalau saya bilang jangan makan tahu tempe. makan apa tuh Pak? Nah, kita kalau mau ngirit cara makan di luar negeri, ada beberapa tipsnya. Yang pertama, masak sendiri. Masak sendiri. Masak sendiri, jangan beli. Oh. Beli bahan mentah, carilah di supermarket, karena di supermarket itu pasti harga bahan mentah lebih murah daripada makanan jadi. Yang kedua, carilah supermarket yang punya diskon di hari-hari tertentu dan mereka punya special package untuk bahan-bahan makanan tertentu. Oh, ada ya? Oh, ada. Oh, menarik sekali nih. Ada anak Indonesia itu yang jago banget pakai kupon, Kupon. pakai voucher. Dia kalau mau belanja, dia cari dulu vouchernya, terus dia pegang, dia bilang gini, oh hari ini aku akan bawa voucher ini dan ini. Karena kalau aku bawa voucher ini, aku beli daging setengah kilo, itu aku bayarnya diskon 90%. Tuh, Orang Indonesia bisa jangan buat makan berkali-kali itu. Dan itu daging setengah kilo loh. Makan sendirian paling habis cuman berapa gram, Iya. ya kan? Wah, enak Nah, banget ya. masak sendiri, beli bahan mentah. Satu lagi, bentar, satu lagi. Di supermarket, itu seringkali kalau sudah jam 8 malam atau jam 9 malam, itu didiskon habis. Oh gitu. Datang aja di 8 malam atau 9 malam. Karena itu bahan sebetulnya masih fresh, bahan yang hari itu harus habis karena itu didiskon. Biasanya di atas jam 8 malam atau di atas jam 9 malam. Itu anak Indonesia tungguin jam 8 kurang 5 menit udah nungguin. Barangnya udah diambil dulu, tapi dia nggak mau bayar. Dia tunggu di depan kasir sampai 759 baru dia transaksi. Jadi, diskonnya gede. Diskonnya gede. Tapi dapat bahan makanan fresh. Lumayan nih Pak. Lumayan Lumayan banget. banget. Nah ini berarti kalau PR banget buat anak-anak Indonesia yang nggak bisa masak karena di sana nggak ada mbak yang bisa masakin. Jadi harus belajar masak mulai dari sekarang. Apalagi sekarang gampang ya Pak mau belajar masak bisa lihat Google. Anak Indonesia jago masak kok. Jago masak ya? Masak Indomie. Indomie di sana Indomie mahal juga dong Pak ya kan? Indomie ada, tapi saya nggak mau ya makan Indomie ya. Jauh-jauh ke luar negeri Pak. Jangan Indomie ya. lagi. Jadi kalau bener Kak Tiara bilang, belajarlah masak, terutama masakan yang kamu paling suka. Ya, karena dengan kamu bisa masak makanan yang kamu paling suka, itu kamu berarti bisa menghemat. Kenapa? Makan di luar satu kali, itu minimum sudah 15 sampai 20. Apalagi yang makan yang restorannya agak mahal. Tapi belanja dengan uang $20,
itu kadang bisa makan 4 hari. 4 hari ya? 4 hari. Wah, lebih murah lagi tuh. Belum kalau yang orang Indonesia yang terkenal jago menghitung, sudah masak makan 4 hari, udah gitu dia jual makanannya ke temennya. Dia jual makanannya ke temennya. Dia tahu dia jago masak rawon. Dia tahu temennya yang di Indonesia, dari Indonesia nggak pernah makan rawon. Dia bilang gini, aku lagi masak rawon nih, mau nggak? $1 aja. Tapi $1 kali 10 sudah $10. Lumayan kan? Balik modal ya. Nah, ini true story, tapi saya nggak ngomong kamu harus jualan makanan ya. Habis itu fokusnya jualan makanan, nggak mau sekolah. Wah, nanti mama sama papa bisa marah. Ulangin lagi ke Indonesia. betul. Nah, itu tadi kan soal makanan ya Pak ya. Dari sisi lainnya ada lagi nggak sih Pak, segi lainnya? Pasti ada. Wah, apa tuh? Jangan lupa orang Indonesia itu sensitif tentang tempat tinggal. Tempat tinggal. Akomodasi. Jangan lupa orang Indonesia berangkat dari Indonesia punya kamar pribadi di rumah. Di kamarnya ada toilet. Bahkan kadang-kadang ada AC. Jangan-jangan di kamarnya ada lapangan basket. Lebar luas ya Pak. Bisa buat 10 orang tuh kayaknya. Betul. Nah, kalau di sana gimana tuh Pak? Kalau orang Indonesia di sana harus betul-betul adaptasi. Minimal mereka harus tahu budget mereka berapa. Nah, ngikutin budget, cari akomodasinya ngikutin budget. Gitu. Jangan samakan tempat tinggal yang ada di downtown sama yang ada di pinggiran. Yang di downtown ya pasti lebih mahal. Pasti lebih mahal lah ya daripada yang di pinggiran-pinggiran. Betul. Gitu. Nah, itu kisarannya akomodasi tuh berapa Pak? Perlu tahu kita spill juga nggak nih? Pasti carilah yang tanpa transportasi ke kampus. Kampus ke tempat sekolahnya ya? Iya. Kenapa? Karena ongkos transportasi itu pasti butuh waktu dan butuh duit. Tapi kalau walking distance, ya pasti hemat kan? Pasti lebih murah lagi ya? Apalagi yang running distance. Telat-telat dikit, cuman 5 menit udah bisa running gitu ya. Nah, itu pengaruh. Pengaruh. Kenapa? Karena kalau kita tinggal dekat dengan kampus, berarti kita pasti menghemat di biaya hidup, terutama di transportasi. Tapi jangan lupa, tinggal di dekat kampus itu pasti lebih kompetitif dari sisi stok, dari sisi persediaan, availability. Kenapa? Karena tempat itu kan favorit. Iya. Pasti banyak yang masuk, jadi mesti first come first serve. Jadi betul-betul harus daftar jauh-jauh hari supaya dapat tempatnya. Nah, sekarang kalau nggak dapat tempat di pinggir kampus gimana? Gimana tuh Pak? Nah, mau nggak mau harus cari yang di luar. Di luar ya. Iya kan? Ya coba kalau misalnya terpaksa carinya yang di luar agak jauh, terpaksa harus ada transportasi, biaya transportasi, public bus misalnya. Jangan taksi ya. Jangan taksi Jangan ya. taksi. Taksi masih lebih mahal lagi. Taksi mah. Dan sama aja nggak hemat itu. Taki sudah kalau taksi. Carilah yang public bus. Nah, caranya adalah tempat tinggal itu jangan dibayar sendirian. Carilah sharing. Sharing biar biayanya bisa dibagi-bagi, ya. betul. Kalau bisa sekamar berdua. Satu kamar dibagi 3, atau ada yang satu unit punya 2 kamar, satu kamar kita pakai, kamar yang lain biar orang lain yang pakai, sementara kita bisa pakai common room sama-sama. Nah, itu salah satu caranya untuk menghemat dari sisi tempat tinggal. Berarti PR buat anak Indonesia lagi nih harus pinter bersosialisasi, cari temen, biar punya temen buat sharing-sharing kayak hal-hal kayak seperti itu ya Pak ya. Itu benar banget. Kalau kita punya teman banyak, pergaulan kita luas, begitu kita ngomong kita ini lagi cari tempat tinggal nih, nanti banyak yang tahu-tahu tuh WhatsApp ke kita terus bilang gini, temen gua yang dari Rusia mau pulang, kamarnya kosong mulai bulan depan. Temen gua yang dari China mau pulang, ada kosong nih di daerah Chinatown. Nah, peluang-peluang seperti itu
akan kita dapat kalau kita punya kawan. Akan kita dapat kalau kita dapat informasi-informasi itu. Betul. Syukur-syukur juga temennya anak sultan tuh Pak. Waduh. Jadi bisa dapat punya tumpangan gratis. Kali aja punya mobil yang disediain orang tuanya. Tiara ngomong gitu mah, saya jadi ingat satu hal. Apa tuh Pak? Ada satu orang Indonesia sekolah di Swiss. Di Swiss. Sekolah di Swiss. Dan dia cerita, Pak Suito tahu nggak? Waktu kemarin kita mau pulang ke Indonesia, kita itu kan ribut cari tiket murah. Ribut cari tiket yang paling ekonomis, ya kan? Ada satu teman saya, Pak, dia dari awal itu nggak pernah pusing, nggak pernah cari tiket, nggak pernah. Pada saat kita searching, dia tuh santai-santai aja. Waktu saya tanya, teman saya yang satunya bilang gini, kamu nggak tahu kalau dia itu kalau pulang dijemput pesawat pribadi. Waduh. Nebeng sampai Jakarta, terjun payung terus. Ya itu jangan dia termasuk ya. Nah itu kayak tempat tinggal. Tempat tinggal. Nah ada lagi yang ketiga pasti dari sisi tadi sudah disebut sedikit itu transportasi. Transportasi intinya adalah jangan pernah pakai taksi. Jangan pakai taksi karena taksi sana agak lumayan mahal atau gimana? Mahal sih. Mahal sekali atau? Sekarang sih memang ada alternatifnya, ada Uber, ada Grab, ya kan? Itu pasti lebih murah. Tapi tetap gimana-gimana lebih mahal daripada public transportation yang seperti bus, tram, train, itu pasti lebih murah. Tapi public transport di sana tuh nyaman lah ya setidaknya. Jadi anak-anak Nggak akan telat lah intinya. nggak akan telat dan juga tempatnya juga nyaman, juga pasti enak nunggunya gitu lah. Schedule-nya sudah pasti on time. Betul. Udah gitu pasti mereka selalu ada rute-rute yang berjalan terus. Betul. Gitu. Jadi kita sudah bahas tentang caranya ngirit dari sisi biaya hidup. Jangan lupa pesen Kak Tiara tadi, belajar masak. Belajar masak, belajar sosialisasi. Belajar juga. sosialisasi, itu penting ya. Itu penting banget dua hal itu sih. Nah dari tips Bapak tadi saya jadi punya satu tips lagi nih sendiri. Punya tips juga nih. Ada Pak. Apa nih? Punya temen yang kaya di sana. Jadi kemana-mana bisa nebeng atau pulang mungkin ke negaranya kali aja punya pesawat kayak yang di Swiss tadi. Jadi bisa nebeng sampai Soekarno-Hatta. Nebeng sampai Soekarno-Hatta. Oh, betul juga. Itu tadi video tentang studi ke luar negeri. Kita sudah bahas tentang seluk-beluknya. Tapi jangan khawatir, parent students kalau ada pertanyaan, kita malah seneng. Tulis di komen, tulis pertanyaannya, kita akan bahas nanti. Dan jangan lupa subscribe. Salam dari Suito Universal.